ta'dib merupakan sebuah istilah pendidikan yang digunakan bentuk masdar dari fi'il madhi, yaitu adaba yang berarti mendidik dan mengajar adab atau akhlak. Asmawati Suhid 2005 menjelaskan bahwa Al-Ghazali menekankan maksud pendidikan adalah menanamkan perangai baik dalam diri anak-anak agar mereka dapat menilai yang baik dan yang buruk, atau yang benar atau yang salah. Syekh Muhammad Nukaib Al-Atas 1980 juga menyongkong dalam pandangannya bahwa pendidikan merupakan proses penerapan adab dalam diri seorang. Tegasnya, pendidikan memainkan peran penting dalam melahirkan insan yang berakhlak dan bermoral. Pendekatan Islam amat menekankan penanaman akidah dan rohani atau hal pendidikan akhlak. Ini karena akidah adalah teras Islam yang utama. Hadis yang mengaitkan akidah atau iman dengan membentuk akhlak antara lain, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Pentingnya adab. Pada kitab Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim karangan Hadrosyah Muhammad Hasim Asy'ari Jombang terdapat beberapa makalah para ahli mengenai pentingnya adab. Seperti Ruwaim radhiyallahu an berkata, "Wahai anakku, jadikanlah ilmumu sebagai garam dan adabmu sebagai tepung." Dan ada lagi hadisnya, sebagian ulama berkata, tauhid mewajibkan iman, barang siapa yang tidak ada iman baginya, maka tidak ada tauhid baginya. Iman mewajibkan syariat, barang siapa yang tidak ada syariat baginya, maka tidak ada iman dan tauhid baginya. Syariat mewajibkan adab, barang siapa yang tidak ada adab baginya, maka tidak ada syariat, iman dan tauhid baginya. Adab kepada Tuhan, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, siapa sih yang selalu bersama kita? Teman atau keluarga? Jika teman, mengapa ada istilah ini teman SD, ini teman SMP, ini teman SMA, ini teman literasi, ini teman jurnalis, ini teman bengkel? Artinya mereka tidak selalu bersama kita. Dia akan meninggalkan dan ditinggalkan. Begitu juga dengan keluarga. Maka hanya Tuhanlah yang selalu bersama kita. Bahkan lebihnya kita akan wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Dan ketika kita ingat kepadanya, maka dia akan memihak kepada kita. Sebagaimana hadis qudsi, "Qala wa ta'ala ana jalisuman dzakarani." Aku akan memihak kepada orang yang ingat kepadaku. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadtahu sahiban wa taraktan nas jami'an janiban. Jika kamu telah mengetahui hakikat ma'rifatnya, maka pastinya kamu akan memilih Tuhan sebagai pihak yang selalu bersama kita, dan kamu akan meninggalkan manusia. Tentu itu. Bahkan dalam syair Bahar Basit, likulli syai'in idza faragtahu iwadun laisa lillahi in faragta bi'iwadin in faragta min iwadin. Segala sesuatu, likulli syai'in, ketika kita kok meninggalkan segala sesuatu, mestinya kita segala sesuatu jika ditinggalkan maka akan ada gantinya, tetapi tidak untuk Tuhan. Jika kita meninggalkan Tuhan, maka tidak akan ada gantinya. Kurang lebihnya itu adalah, saya rasa itu cukup sebagai latar belakang untuk
pembicaraan saya mengenai adab kepada Tuhan. Adab kepada Tuhan, adab suhbati ma'allahi ta'ala, sebagaimana yang saya ambil dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali yang disarai oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, kitab Muraqil Ubudiyah. Yang pertama adalah itraqur ra'si wa ghadil basari, menundukkan pandangan dan memejamkan mata. Wasani jamul ham, yang kedua adalah mengumpulkan tekad. Yang ketiga adalah dawamu saudi, artinya sedikit berbicara, amala yufidu, dari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Karena Nabi pun bersabda, alaika bidul lisomti fa'innahu mutridatun lisyaiton, hendaknya kamu itu lama diam atau sedikit berbicara, karena itu bisa menolak dari setan. Mutridatun. Yang keempat, warabiu sukunul jawareh, tenangnya anggota badan, karena adab kepada Tuhan itu menetapkan khusyuk, tawadhu, dan hadirnya hati. Wal khamis mubadiratul amri, yang kelima adalah tergesa-gesa akan melakukan perintah. Wasadis ijtina bunahyi, yang keenam adalah menjauhi larangan, yaitu muharram, perkara yang diharamkan dan perkara yang dimakruhkan. Wasabiu qillatul i'tiradi ala qadari, yang ketujuh adalah sedikitnya perlawanan atau tidak ada perlawanan atas ketetapan qadar atas ketetapan Tuhan. Qala Nabi ubudullahi biridha fa ilam tastati fa fi sabri ala ma takrahu khairan katsiran, sembahlah Allah dengan rela. Jika kamu tidak bisa, tidak mampu, maka sabar atas apa yang kamu tidak suka, itu terdapat kebaikan yang banyak. Wa qala aidan, dan Nabi pun juga berkata, qala wa ta'ala ana wa la ilaha illa ana faman lam yasbir ala balai wa man lam yashkur li na'mai wa man lam yardu bi qada'i falyatlub rabban siwai. Allah berfirman, saya adalah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali saya. Barang siapa yang tidak sabar akan cobaannya, barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmatnya, barang siapa yang tidak ridho dengan qadanya, dengan ketetapannya, maka sebaiknya carilah Tuhan selain aku. Itu kalimat pengelulu, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Wadawamu dzikri, yang selanjutnya adalah menetapi zikir, wa mulazimatul fikri, dan berfikir-fikir akan kekuasaannya, wa itharul haqi ala batili, dan mendahulukan sesuatu yang hak daripada yang batil, wal iyasu anil khalqi, dan putus asa dengan makhluk, artinya jangan bergantung diri pada makhluk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alvin Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang akhlak terhadap Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Muslim wajib mentaati Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat atau kesaksian bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang dibarengi atau ada yang disamakan dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelaslah bagi kita semua, bagi umat Muslim, bahwa tidak ada dosa yang tidak terampuni kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Oleh sebab itu, maka bersegeralah bertaubat sebelum maut datang menjemput, yang kita tidak diketahui kapan datangnya dan di mana tempatnya. Kita tidak tahu kalau nanti kita sedang berada di kampus, sedang berada di tempat-tempat lain, kita tidak tahu, siapa tahu nyawa kita sudah mau diambil sama malaikat. Jadi segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah harus beriman bahwa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulullah yang terakhir, penutup para nabi dan para rasul. Dan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu agama Islam akan semakin kuat. Sebab runtuhnya Islam bukan karena serangan dari luar, tapi karena Islam itu sendiri. Islam kurang memperbanyak wilayah. Jika wilayahnya banyak, maka dengan pasti akan tercipta jiwa paham akan keberagaman. Yang kedua, ikut mensukseskan misi Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Dengan kita tahu mengenai adab atau bertata krama terhadap Allah dan Rasul, maka dengan sendirinya akhlak akan semakin lebih baik. Yang ketiga yaitu bumi akan semakin subur. Jika orang telah menjiwai konsep-konsep dari adab atau tata krama, maka secara pasti ia akan merawat bumi agar tidak rusak. Yang keempat, mencegah adanya tumpah darah. Karena Allah melarang umat Islam untuk menyakiti dan menghina saudaranya, baik perkataan maupun perbuatan, termasuk sampai terjadinya pertumpahan darah. Itu sangat dilarang. Yang kelima yaitu melestarikan sifat kemanusiaan. Kemanusiaan adalah bentuk perdamaian agar tercipta ketentraman dan kesejahteraan antar sesama muslim. Yang keenam adalah mengurangi sifat-sifat zalim yang melekat pada manusia. Sifat zalim merupakan sifat yang keji dan hina. Misalnya, gemar melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran dan berperilaku tercela. Maka dari itu harus dikurangi bahkan dihilangkan. Lalu yang ketujuh adalah menambah rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada hambanya. Misalnya nikmat kesehatan, maka kita harus mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan dengan menjaga kesehatan tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang ke-8, mengurangi sifat sombong yang ada pada diri manusia. Jangan sampai kita lupa bahwa segala hal itu datangnya dari Allah, karena kesombongan akan membawa kita pada kehancuran. Kekayaan dan kemiskinan sejatinya hanya ujian dari Allah untuk manusia, maka yang dilihat adalah seberapa baik orang kaya dan seberapa sabar orang miskin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.